Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas CBL dari ilmu penyakit bakteri dan jamur, yaitu tentang penyakit antraks pada sapi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabaria dengan NIM 2309511011 dari kelas E. Latar belakang masalah. Seorang peternak sapi melaporkan beberapa sapi di peternaknya menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Gejala tersebut meliputi demam tinggi, lemas, kesulitan bernapas, dan pendarahan dari lubang tubuh seperti hidung dan mulut. Beberapa sapi mati mendadak tanpa menunjukkan tanda-tanda penyakit sebelumnya. Kondisi ini membuat peternak tersebut mengalami kerugian besar akibat kurangnya penghasilan serta meningkatnya biaya pengobatan dan penanganan terhadap penyakit ternak tersebut. Permasalahan. Berdasarkan pemeriksaan awal oleh dokter hewan setempat, gejala ini diduga sebagai penyakit antraks. Penyakit antraks disebabkan oleh Bacillus anthracis. Penyakit ini adalah penyakit zoonosis, yaitu penyakit hewan dapat menular ke manusia melalui kontak langsung atau konsumsi produk dari hewan yang terinfeksi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat sekitar, terutama antraks dapat menyebar dengan cepat dan sumber tanpa penanganan yang tepat. Selanjutnya yaitu pembahasan. Antraks adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh Bacterius Bacillus anthracis yang hidup di tanah. Bakteri ini dapat menyerang hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing, domba, dan kuda, serta dapat menular ke manusia. Bacillus anthracis adalah penyakit gram positif yang dapat membentuk spora yang sangat resistensi terhadap bahan kimia termasuk desinfektan tertentu dan dapat bertahan selama puluhan tahun di dalam tanah. Karena keberadaan spora yang merupakan sumber infeksi ini ditemukan di tanah, antraks juga sering disebut sebagai penyakit tanah sehingga dapat mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras. Penyebab dari antraks. Antraks disebabkan oleh bakteri bernama Bacillus anthracis. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk membentuk spora yang tahan lama dan bisa bertahan dalam kondisi ekstrem. Spora ini adalah bentuk dorman dari bakteri dan ketika mereka menemukan lingkungan yang cocok, mereka berubah menjadi bentuk aktif dan mulai berkembang biak. Bacillus anthracis menghasilkan racun yang sangat kuat yang kontribusi pada gejala parah yang terkait dengan penyakit ini. Berikut merupakan hasil dari dokumentasi dari penyakit antraks. Selanjutnya yaitu cara penularan. Pertama yaitu melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, yaitu kontak dengan darah atau jaringan hewan yang terinfeksi antraks, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Yang kedua yaitu melalui konsumsi produk hewan yang terinfeksi seperti makanan, daging ataupun produk hewan seperti kulit, bulu atau susu yang terkontaminasi. Yang ketiga yaitu melalui udara, inhalasi spora, di mana spora Bacillus anthracis yang tersebar di udara dapat terhirup oleh manusia atau hewan, terutama dalam lingkungan yang terkontaminasi. Yang keempat yaitu melalui kontak dengan tanah atau lingkungan yang terinfeksi. Yang terakhir yaitu melalui luka atau abrasi pada kulit, kontak dengan jaringan atau cairan terinfeksi. Gejala. Adapun beberapa gejala pada antraks. Yang pertama yaitu demam dan menggigil, lemah dan letih, pembekakan kelenjar getah bening, sesak napas pada antraks paru, mual muntah dan diare pada antraks usus, lecet berwarna hitam di kulit pada antraks kulit. Pencegahan antraks adalah periode utama yang mengurangi resiko penularan.
Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam pencegahan antraks meliputi yang pertama yaitu vaksinasi antraks, yaitu dapat dilakukan dalam 2 kali dalam setahun di daerah endemis antraks. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan kandang dan lingkungan. Yang ketiga yaitu dilarang memotong ternak sakit dengan gejala yang mengarah kepada penyakit antraks. Selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama yaitu penerapan vaksinasi pada hewan, pemantauan dan pengawasan penyakit. Selanjutnya yaitu karantina dan pengendalian wabah, edukasi peternak, pengelolaan tanah dan lingkungan. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan, serta dapat mengurangi kerugian ekonomi akibat dari penyakit antraks. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Antraks adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang hidup di tanah. Bakteri ini dapat menyerang hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing, domba, dan kuda, serta dapat menular ke manusia. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk membentuk spora yang tahan lama dan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Spora ini adalah bentuk doman dari bakteri sehingga memerlukan penanganan dan pencegahan yang ketat serta pengendalian seperti vaksinasi antraks, yaitu dapat dilakukan dalam 2 kali dalam setahun di daerah endemis antraks, dan menjaga manajemen lingkungan sangatlah penting untuk meminimalkan dampak dari penyakit antraks. Baik, sekian dari paparan dari video CBL ilmu penyakit bakteri dan jamur tentang penyakit antraks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.